Oke. Nah, nih ada pertanyaan yang nyambung sesuai tema kita hari ini. MDKA gimana Kak saat ini Alka minus dan planningnya buyback? Nah, biasanya kalau bukan laporan keuangan. Buyback itu, seperti yang tadi awal sudah aku sampaikan, mereka itu considernya pertama adalah pergerakan harga saham dulu. Dalam artian ketika harga sahamnya turun banyak, baru perusahaan melakukan buyback. Tapi kenapa nggak semua perusahaan melakukan buyback ketika harga sahamnya sedang turun? Contoh, sekarang banyak emiten yang terkoreksi, tapi yang kita lihat hanya 15 perusahaan aja yang mau membuyback saham mereka. Nah, alasannya seperti yang aku sampaikan di awal, perusahaan-perusahaan yang berani membuyback saham mereka di publik, artinya mereka pede atau mereka yakin bahwa harga saham di market saat ini tidak mencerminkan kinerja mereka, alias under value. Mereka merasa ya sekarang udah murah banget, makanya mereka pede untuk beli kembali gitu teman-teman. Jadi kalau saat ini MDKA minus, belum tentu tahun depan kuartal 2 atau tahun depan laporan keuangannya juga masih minus gitu ya. Minusnya itu kan kemarin kuartal 3 sama kuartal 4 kan. Nah, aku mau nambahin sedikit terkait MDKA teman-teman. MDKA ini sebenarnya secara pertambangan untuk goldnya sama nikelnya itu on track. Tapi kenapa harga sahamnya turun belakangan ini? Karena kalau teman-teman tahu, MDKA ini dia punya tambang kan berbagai macam ya. Ada gold, ada nikel, dan juga ada tembaga. Ada tembaga ya di 7 bukit. Namanya tuh 7 bukit. Kalau teman-teman kalau buka laporan keuangannya, di laporan segmennya itu ada yang namanya tambang 7 bukit. Nah, ini itu adalah tambang tembaganya dia. Nah, kemarin itu lagi di istilahnya uji kelayakan ya untuk tambangnya ini. Nah, uji kelayakannya itu ternyata di bawah ekspektasi teman-teman, atau di bawah proyeksi. Jadi sebelumnya itu, sebentar nih aku buka catatan aku. Jadi sebelumnya itu diproyeksikan untuk tambang 7 bukit ini adalah 6 miliar US dollar. Tapi setelah uji kelayakan lagi, setelah uji kelayakan lagi, ternyata tambangnya itu valuasinya enggak 6 miliar US dollar, tapi berubah jadi sekitar 3 miliar US dollar. Nah, kalau valuasi dari tambang 7 bukit atau TB-nya ini adalah valuasi dari tambang 7 bukitnya ini turun, udah pasti akan mempengaruhi valuasi dari MDK-nya. Itu kenapa harga sahamnya turun. Tapi my point of view, disclaimer on, nanti teman-teman bisa analisa lagi lanjutannya. Penurunan dari MDKA itu justru menjadi kesempatan karena harga sahamnya menuju fair value-nya. Jadi menurutku fair value-nya itu sekitar di harga 2.800-an, oke? Lanjut. Nah, karena udah nggak ada pertanyaan terkait dari buyback, aku mau sebutin dulu emiten-emiten yang berencana atau yang sudah melakukan buyback ya teman-teman. Ini ditulis oleh Tasya, tim riset, tim equity analis CNBC Indonesia. Yang pertama, dari 15 saham ada Saratoga yang akan melakukan buyback sebanyak-banyaknya 150 miliar atau setara 50 juta lembar saham. Buyback berlangsung selambat-lambatnya pada 30 Juni 2024. Lalu ada MDKA yang menyiapkan 600 miliar untuk melakukan buyback saham. Lalu ada Adaro Energi Indonesia yang merencanakan buyback dengan dana maksimal mencapai 4 triliun atau setara 10% dari modal yang ditempatkan. Oke. Lalu ada Tebik, nih yang langganan buyback semua nih. Tadi juga kalau aku udah sebutin contoh-contoh yang sebelumnya, ini bahkan namanya ada yang muncul lagi. Ada Tebik menganggarkan paling banyak sebesar 2, triliun untuk menyerap 1,1 miliar lembar saham atau setara dengan 5% modal yang ditempatkan perseroan. Lalu ada Palm, Provident Investasi Bersama, yaitu akan melakukan buyback, dana yang disiapkan 80 miliar. Lalu ada LPPF, Matahari Department Store,
yang mendapatkan restu pemegang saham akan melakukan buyback menyiapkan dana sebesar 200 miliar. Lalu ada Medco, MEDC ya, Medco Energy, menyiapkan sebanyak-banyaknya 120 miliar dengan target buyback sebanyak-banyaknya 100 juta lembar saham. Lalu ada Japfa juga berencana melakukan buyback dengan menyerap 1,5% dari total modal yang ditempatkan atau menyiapkan anggaran sebesar 350 miliar rupiah. Ada Doit, Delta Makmur, ini banyak ini ya, energi, komoditas. Menurut keterbukaan informasi, hingga 18 April, Doit masih punya sisa dana buyback dari tahun lalu sebesar 89 miliar. Oke. Lalu ada JRPT, teman-teman, JRPT itu properti ya, Jaya Real Property, juga berencana melakukan buyback dengan anggaran 60 miliar rupiah. Selanjutnya ada Garuda Food Putri Jaya atau GUT, juga menganggarkan sebesar 50 miliar untuk melakukan buyback saham. Lalu ada Bank Amar Indonesia, ini bank digital ya teman-teman, Amar, melaksanakan buyback dengan dana yang disiapkan mencapai 120 miliar. Lalu ada Alkindo Naratama, menganggarkan sekitar 5,5 miliar untuk buyback saham. Oke. Lalu ada PT Siloam atau Silo, kode sahamnya ya, menganggarkan 50 miliar untuk buyback saham. Dan yang terakhir ada BBMD. Ini aku baru dengar nama emitennya deh. PT Bank Mestika Dharma, BBMD, ini bank ya, juga melakukan buyback untuk pelaksanaan pemberian remunerisasi yang bersifat variabel kepada direksi. Oh, jadi kalau BBMD ini dia buybacknya itu lebih untuk bonus para direksinya ya. Sekitar menyiapkan dana sekitar 962 juta lembar saham. Itu dia emiten-emiten yang buyback. Untuk teman-teman yang baru bergabung, aku mau info aja, kalau ketinggalan bisa tonton siaran ulang live kali ini di Instagram cuap-cuap cuan. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan di luar tema kita. Oke, Kak, keuntungan dan kerugian buyback terhadap investor. Oke, keuntungannya, kalau keuntungan ya udah pasti kan kalau lembar sahamnya berkurang ya, maka bisa financial engineering. Kalau financial engineering, EPS-nya meningkat, ROI-nya meningkat, artinya kinerja perusahaan makin bagus, maka berpotensi meningkatkan harga ke depannya. Maksudnya karena kinerjanya makin bagus ya kan, jadi banyak orang yang jadi lebih tertarik sama perusahaan tersebut gitu, walaupun kinerjanya itu meningkatnya karena financial engineering gitu. Nah, dalam jangka pendek juga karena balik lagi ya, kalau ternyata yang jual lebih sedikit daripada buybacknya, bisa aja terjadi lonjakan harga dalam jangka pendek. Oke, kerugiannya itu biasanya dividennya jadi lebih kecil, teman-teman gitu. Porsi dividennya jadi lebih kecil, itu sih. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman view-nya jangka panjang, karena tadi salah satu alasannya adalah bisa aja karena perusahaan pede dengan kinerja mereka dan mereka merasa harga sahamnya saat ini under value, ya bisa aja mungkin ikutin apa yang dilakukan sama emiten. Tapi balik lagi teman-teman, yang mereka lakuin itu view-nya sangat jangka panjang. Kayak contoh tadi BRPT, mereka itu buyback 2016, nanti mereka baru bagi jadi bonus saham itu tahun 2022 gitu. Jadi memang view-nya itu nggak untuk jangka pendek. Oke. Apakah ada emiten yang buyback saham di saat harga sahamnya naik, Miss? Dari yang aku perhatiin belum, tapi kalau yang kayak gini, misalnya dia buyback dari tadinya harganya turun. Itu kayak Adaro kalau nggak salah. Tahun 2021 ya. Dia tadinya turun harga sahamnya, terus dia buyback kan. Tapi kan ketika buyback, biasanya mereka udah ada anggaran nih, misalnya 100 miliar. Tapi ketika harga sahamnya turun, mereka baru buyback misalnya 50 miliar. Harga sahamnya udah keburu naik, masih ada sisa kan 50 miliarnya. Nah, masih ada perusahaan-perusahaan yang tetap melakukan buyback tersebut meski harganya udah kembali naik lagi, gitu. Tapi nggak semua, ada yang mereka hold dulu, ya, sisa dananya di hold dulu, kayak Doit. Ada yang ya udah ketika udah naik lagi mereka tetap konsisten melakukan buyback tersebut. Tapi kalau harga sahamnya bener-bener lagi di atas, itu aku belum pernah dengar sih gitu.
Oke, Adaro ada buyback dan mendekati dividen kok turun terus ya? Pertanyaannya bagus. Fendi kemarin sempat itu nggak dengerin nggak RUPS-nya Adaro? Dividennya itu pertama di bawah ekspektasi para investor, jadi lebih rendah ya. Itu satu. Yang kedua ya ada buyback. Buyback itu ya memang dilakukannya ketika harga sahamnya turun gitu. Ya kalau kita pakai logika apa ya, logika on-onan aja ya. Kalau kita jadi perusahaannya nih, kalau kita mau buyback mendingan di harga turun apa di harga naik gitu. Pasti kan pengennya di harga yang lebih murah kan gitu. Oke, nah ini pertanyaannya, maaf Ci Olive baru join, kalau akan buyback apakah waktu yang baik untuk entry? Gini ya teman-teman, nih balik lagi disclaimer on. Perusahaan itu dia punya dana buyback gede banget, lebih gede dari dana kita. Katakanlah mereka siapin kayak misalnya MDKA 600 miliar. Nggak mungkin 600 miliar itu langsung masuk 1, 2, 3 hari doang gitu. Pasti butuh waktu yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun. Kalau kalian langsung buru-buru nih, di sekarang kalian langsung ikutan emiten, karena emiten ini lagi di buyback sama perusahaannya, kalian buru-buru ikutan, takutnya nanti dia turunnya tambah dalam lagi. Jadi menurutku buyback itu bisa jadi katalis positif ya kan, berarti perusahaan yakin sama kinerja perusahaannya. Tapi kita juga harus tambahin nih sama si valuasinya lagi. Kita lihat kalau valuasinya masih premium, ya buat apa kita buru-buru ikutan buyback? Karena kekuatan uang kita itu berbeda sama kekuatan uang perusahaan yang mereka punya duit ratusan miliar bahkan triliunan untuk buyback perusahaannya. Nah kalau kita misalnya duitnya cuma 100 juta, 1 hari 2 hari beli saham juga udah habis gitu kan. Jadi balik lagi harus lihat valuasinya. Kayak contoh seperti MDKA tadi aku bilang, meskipun dia buyback, fair value-nya mungkin baru ada di sekitar 2.800-an gitu. Jadi untuk Adaro jawabannya adalah harus lihat juga dari sisi siklusnya. Nah ini juga sekaligus menjawab tadi ada pertanyaan kenapa saham-saham batubara pada turun. Ya karena harga acuannya juga turun teman-teman. Ketika harga acuan turun, maka revenue-nya juga akan lebih rendah dibanding tahun kemarin. Ketika revenue-nya lebih rendah dari tahun kemarin, maka laba bersihnya juga akan lebih rendah dibanding tahun kemarin. Tidak rugi, perusahaan batubara itu tidak rugi, tapi tidak bertumbuh ya kinerjanya. Ketika kinerjanya tidak bertumbuh, pasti harga sahamnya akan turun. Kenapa? Karena harga sahamnya akan menyesuaikan sama fair value-nya gitu. Jadi menurutku pribadi untuk saham batubara wait and see dulu, karena kita nggak tahu harga acuannya bisa turunnya sampai berapa. Kalau nggak salah sekarang di 150-170 US dollar ya. Kalau misalnya bisa turun ke bawah 100, nanti takutnya koreksinya lebih dalam lagi. Kalau aku cara analisanya, aku lihat dividennya. Dalam artian aku cek nih, waktu tahun 2020, 2015 atau 2016, harga dari call itu acuannya kan 50 dolar ya kan. Aku cek ketika harga call acuannya 50 dolar, berapa sih dividen yang dibagikan sama perusahaan-perusahaan call ini. Contoh kayak ITMG, ketika call-nya waktu itu di harga 50-an, mereka itu cuma bagi dividen per lembar saham itu sekitar 500 sampai 1000-an, 400 sampai 1000-an. Nah, baru aku hitung kira-kira harga saham berapa yang dividennya bisa di atas 5%. Karena kalau kamu baru beli ITMG di harga sekarang, tapi ternyata amit-amit ya ITMG harga acuan call-nya ke 50 perak dan ITMG-nya misalnya beberapa tahun yang dia akan datang cuma bagi dividen 400 sampai 1000, itu dividen yield-nya kecil loh teman-teman. Kalau kamu beli di harga misalnya 25.000, katakanlah dividen per share mereka bagiin 700 rupiah aja. Kalau kamu beli di harga 25.000, itu dividen yield-nya cuma 2,8%. Jadi aku akan pakai pendekatan worst case-nya. Kalau harga call ke 50 perak, berapa dividen yang pernah dibagikan oleh mereka beberapa tahun lalu, baru dividen beberapa tahun lalu itu aku bagi sama harga saham yang menurut aku menarik gitu. Kira-kira yang bisa ngasih dividen yield di atas 5% gitu teman-teman. Buat nentuin apakah emiten batubaranya ini sudah murah banget atau belum. Oke. Ini pertanyaannya rame banget. Oke, ini dari Hami. Ini aku minta boleh dikit lagi karena pertanyaannya banyak.
Pertanyaan dari Hamidi, ketika emiten buyback, saham itu di pasar reguler atau pasar negosiasi? Terdapat dua cara ketika mau buyback, tapi umumnya yang buyback yang dilakukan sama 15 emiten ini ya, itu dilakukan di pasar reguler. Jadi mereka beli di market kayak biasa gitu ya, kayak bid dan offer yang ada di market. Cara lainnya bisa melakukan yang namanya tender offer. Nah, tender offer ini seperti yang dilakukan sama TWR tahun lalu gitu. Nah, tapi kalau yang cara tender offer biasanya jarang sih. Kalau cara tender offer biasanya mereka memang akan mengumumi mereka melakukan tender offer. Tapi kalau mereka cuma bilangnya buyback, itu berarti mereka lakuinnya di pasar reguler gitu, sama seperti kalian. Transaksi, oke. Oh nih, Ci, tadi disebutkan kerugian buyback salah satu dividennya jadi kecil, bukannya harusnya jadi makin besar ya? Oh enggak, kan kalau misalnya dividen dari total dividen, katakan satu saham mereka mau kejar dividen per share 100 rupiah, ya kan? Berarti mereka harus siapin kali berapa semua lembar saham kan? Kalau lembar sahamnya berkurang, modalnya mereka untuk dapetin dividen per share 100 rupiah pasti akan lebih berkurang dong, gitu. Oke, ini tadi pertanyaan dari Rudi. Kak, kenapa saham batubara anjlok semua? Tadi sebenarnya jawabannya sama seperti yang aku sampaikan di pertanyaan sebelumnya yang Adaro, karena harga acuannya juga turun. Kenapa harga acuan bisa turun? Ya karena banyak negara besar yang ekonominya slowdown, termasuk Amerika. Akhirnya permintaan terhadap komoditas juga menurun. Ketika permintaan menurun, supply-nya banyak, maka harga acuan berbagai komoditas akan turun. Yang kedua, perang, walaupun masih perang juga, tapi udah nggak seserem tahun 2022 gitu. Dan harga gasnya juga udah turun ya teman-teman gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, sumber Nugraha Motor. Kak, apa penyebab dari BCA dan BBRI bisa naik? Apa? Yo, aku juga nggak tahu. Ini murni market aja sih. Ini murni market. Bisa jadi nanti beberapa hari ke depan itu terkoreksi kok. Ini murni market aja. Memang kalau ngomongin dari sisi kinerja, kita tahu betul bahwa Big Four sendiri atau Big Bank sendiri itu kinerjanya bagus-bagus banget. Bayangin bank yang udah segede gitu, pertumbuhan revenue sama laba bersihnya masih bisa 2 digit teman-teman. Yang kata orang sekarang udah pada nggak punya daya beli lah, apalah segala macam, tapi ternyata pertumbuhan kreditnya bisa tumbuh tinggi, bahkan revenue dan laba bersihnya juga tumbuhnya 2 digit. Itu menjadi alasan kenapa BCA dan BRI harganya tidak terkoreksi banyak, malahan all time high, padahal IHSG-nya year to date-nya minus 2%.